Adapun murid yang sudah hafal Al-Quran kemudian masih mencuri, masih ngomongnya kotor, masih memukul temannya, membuli temannya, kemudian berkelahi, memang hobinya kelahi padahal tidak punya jurus. Kita pukul pun sekali mungkin knock out, namun gaya. Maka di sini please bisa hijrah dari pondok ini karena tidak mempunyai akhlak tadi. Kembali kepada sanad, haddatsana Khalid, maka Khalid di sini Ibnu Yazid As-Saksaki. Dan Khalid Ibnu Yazid As-Saksaki dia hidup di tabaqah yang ke-6. Tabaqah dari Sigor Sigor At-Tabi'in. Dan dia disikohkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id ibn Abi Hilal. Dan Sa'id ibn Abi Hilal Al-Laythi, maka dia hidup bersama dengan Khalid ibn Yazid di tabaqah yang sama. Kemudian meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam dari Atha ibn Yasar. Maka Zaid ibn Aslam Al-Adawi, dia bapaknya Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mufassir, anaknya dan bapaknya sama-sama mufassir. Dan Zaid ibn Aslam hidup di tabaqah yang ketiga, yang mana tabaqah yang ketiga adalah tabaqah dari wusta minat tabi'in. Maka dia hidup seperti dengan Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Nafi' Maula ibnu Umar dan yang lainnya. Dan Zaid ibn Aslam imam di atas dari anaknya Abdurrahman. Maka anaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif dari riwayah, adapun dia imam di atas derajat thiqah. An Atha ibnu Yasar, dan Atha ibnu Yasar di sini Al-Hilali. Dan dia hidup di tabaqah yang kedua dari tabi'i kabir. Maka dia hidup di zaman Sa'id ibnu Musayyib dan Humran Maula Utsman dan yang lainnya. Dan dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in dan Nasa'i dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sering kita lewat, namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, dan dia termasuk dari kibar as-sahabah dari segi ilmu. Maka murid-muridnya sangat banyak dari ulama as-sahabah, dan juga minal muksirin fi riwayatil athar. Dan dia termasuk dari seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Adapun wajah pendalilan di sini, kita masuk kepada hadis. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Maka syahidnya di sini yakshifu rabbuna an saqihi. Pertama, yakshifu. Ma makna yakshifu? Bahwa makna al-kasf raf'u kasyai'an amma yuwarihi wa yugatihi. Menampakkan sesuatu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Ini dinamakan yakshifu. Maka seperti kasfu subuhat, menguak subuhat. Subuhat yang tadinya tidak diketahui dan dalam dibuka untuk dibantah. Itu maknanya kasfu subuhat. Membongkar, membuka dari perkara-perkara yang tertutup. Maka yakshifu rabbuna, Allah membuka hijab dari yang tadinya tertutup dari makhluk menjadi terbuka. Yakshifu rabbuna. Ini dia wajah pendalilan di arasatil qiyamah, Allah akan menampakkan dirinya. Dan ini wajah pendalilan kita bahwa al-mu'minun wal munafiqun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah. Tambah apa? Di lafaz ansaqihi. Dan lafaz ansaqih di sini wajah pendalilan lebih khusus lagi. Inilah wajah pendalilannya. Kemudian kalimat saq telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua makna. Makna yang pertama bimakna zahir bimakna saq. Wa makna tsani yu'awwilu ila ghairi maknahu.
ditakwilkan kepada makna yang lain. Fa ikhtilaf al ulama fi hadzal bab bisabab mada bisabab lam yuban fil Qur'an ya'ti bin nakirah kama qala ta'ala yauma yukshafu an saqin. Maka di Al-Qur'an disebutkan pada hari itu di mana betis itu akan ditampakkan, yukshafu an saqin, maka akan ditampakkan dari betis. Maka di sini terjadi ikhtilaf dikarenakan bersifat umum. Faminhum man awwalu wa minhum man ya'ti bi lafadz dhahir. Siapa yang memberikan lafadz dhahir? Imam Ibnu Mas'ud, di mana di tafsir mengatakan yauma yukshafu an saqin, pada hari itu di mana betis itu ditampakkan. Qala Ibnu Mas'ud an saqihi yakni saquhu tabaraka wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Mas'ud mengatakan dari betisnya Allah Jalla wa Ala. Dan tafsir ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibnu Ubaid al-Muharibi, hadatsana Abdullah ibnu Mubarak dari Usamah ibni Zaid dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Maka sanadnya di sini sahih, afwan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Ini sanadnya tadi salah sanad. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di tafsirnya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah ibnu Kuhail dari Abi Shadiq dari Abdullah ibni Mas'ud. Yauma yukshafu an saqin qala an saqi Rabbina Jalla wa Ala, dari betis Allah. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat. Abu Shadiq dia adalah Muslim ibnu Yazid dan dia rawi yang thiqah. Maka dari sini khilaf telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Dan di sini kita ambil saja yang rajih, ucapan Abdullah bin Mas'ud yang rajih di sini. Yang mana Nabi Muhammad ataupun yang diinginkan dari ayat yauma yukshafu an saqin kembali kepada zahir, maknanya betis Allah. Dan di dalam hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri jelas fayukshafu an saqihi dengan domir ha. Dan domir ha ini kembali kemana? Kepada Allah Jalla wa Ala. Maka di sini menjadi faidah bahwa hadis mentafsirkan Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran datang dengan mubham. Yauma yukshafu an saqin. Maka pada hari itu akan ditampakkan betis. Nah, betis siapa? Maka di sini di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca dengan jelas disebutkan yakshifu rabbuna an saqihi. Maka domir ha kembali kemana? Indak ya Hudzaifah. Yukshafu rabbuna yakshifu rabbuna an saqihi. Domir ha ila ain? Ya'udu, yarji'u Allah tabaraka ta'ala. Aina lafadz Allah ma fi yakshifu rabbuna an saqihi. Ay yakshifu rabbuna an saqihi ila ain? Yaksifu rabbuna khalas ila rabbuna, yakni bimakna Allah. Maka sak kembali kepada Allah jelas di dalam hadis ini. Adapun di Al-Qur'an yauma yukshafu an saqin dalam keadaan mubham, maka di sini diidhofahkan kepada Allah. Maka amal di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kaidah di usul mengatakan al-mutlaq muqayyad. Maka ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mutlak bersifat mutlak, tidak dibatasi, itu kita memaknakan makna yang dibatasinya. Maka di hadis ini menjadikan penjelasan bahwa sak Allah. Karena yakshifu Rabb, maka saknya Allah. Maka oleh sebab itu banyak diriwayatkan yang lain, jika kita kumpulkan di hadis disebutkan fayukshafu Rabb an saqihi. Dan di sini fayaksifu rabbuna, maka semuanya kembali kepada Allah. Lalu di lafaz yang setelahnya fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya
riya'an wa sum'atan, maka fayasjudulahu kullu mu'min wa mu'minatin. Di saat ditampakkan sak, maka semuanya akan sujud. Fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan. Maka tersisa mereka orang-orang yang dulu di dunia melaksanakan peribadatan untuk dilihat dan untuk didengar. Maka ini yang diinginkan adalah al-munafikun. Maka ini wajah pendalilan kita. Jika ditanya kepada kita, mana dalil kalau orang munafik juga melihat Allah ini? Disebutkan bahwa fayasjudulahu kullu mu'min wa mu'minah. Mukmin dan mukminah melihat sak sujud. Dan disebutkan fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, kecuali mereka orang-orang yang dulu melaksanakan ibadah di dunia dalam keadaan riya dan sum'ah. Fayadhabu liyasjuda fayaudu dhahrahu tabqan wahidan. Mereka ingin melaksanakan sujud namun tidak mampu karena punggung-punggung mereka tidak bisa ditekuk, tidak lentur. Seperti nanti di riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan kasayasatil baqar, seperti tanduk dari sapi yang keras, tidak lentur, tidak bisa sujud. Maka ini syahidnya mereka melihat Allah, namun sujud tidak bisa sujud. Ini penjeda. Maka apa yang diinginkan di lafaz ini, mangkana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'ah, maknanya al-munafikun. Sehingga jika ditanya mana dalil munafik, tidak ada kok lafaz munafik. Yang ada fayasjudulahu kullu mu'min wa mu'minah fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'ah. Kita katakan ini wajah pendalilan untuk munafik. Sehingga munafik melihat wajah Allah, ini pendalilannya. Lalu mana pendalilannya? Karena mereka disifatkan tadi salat dalam keadaan riya dan dalam keadaan sum'ah. Dan itu seperti banyak di Al-Quran disebutkan, waladina yunfikuna amwalahum ria'an nas, bahwa mereka memberikan uang zakat yang wajib ataupun yang sunnah untuk tujuan dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan kepada balasan hari akhir. Dan juga di Al-Mutaffifin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, bahwa mereka orang-orang yang malas salatnya, munafikun, dan salatnya pun bukan untuk tujuan iman kepada Allah, tetapi agar selamat leher-leher mereka dari Nabi Muhammad dan dari kaum muslimin. Sehingga alladzina hum yuraun, salat mereka untuk dilihat. Dan juga disebutkan di sini sifat munafikin tambahan, fayadhabu liyasjuda, maka lam bermakna ta'lil, untuk. Maka mereka berharap untuk bersujud namun dijadikan dhahrahu tabaqan wahidan. Maka ini sifat dari munafikin juga, bahwa mereka tidak mampu untuk bersujud. Dan hada al-jaza min jinsil amal, masuk kepada kaidah balasan dari hasil perbuatan. Barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Maka ini balasannya. Barang siapa yang menanam dari bibit durian montong, maka dia akan memanen durian montong dan musangking dan yang lainnya. Maka seperti di riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, fayukshafu andalika ansakin fayakhurru kullu syai'in kana li dhahrihi sajidan wa yabqa qaumun duhuruhum kasyasil baqar yuriduna sujud fala yastati'un. Itu nanti akan datang di hadis Ibnu Mas'ud dan akan datang juga takhrijnya, tidak butuh sekarang kita sebutkan. Maka wajah pendalilannya jelas bahwa munafikin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak dan melihatnya kepada sak, dan perbedaan antara mereka dengan kaum muslimin tidak mampu untuk bersujud. Jadi orang-orang munafik nanti akan berada bersama kaum muslimin namun tidak mampu untuk bersujud. Dan nanti juga di dalam hadis yang telah kita lewati dari hadis Ibnu Mas'ud, di mana mereka akan berpisah di saat disuruh menyeberang. Namun sebelum itu
dijadikan mahsyar gelap, tidak ada lampu sama sekali. Kemudian semua orang, di hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, yu'ta kulla syai'in bi narihi, maka akan diberikan dari cahayanya. Di antara mereka, di riwayat Muslim juga dari Jabir, di antara mereka ada yang seperti gunung cahayanya, dan di antara mereka ada yang seperti apa saja. Kemudian al-munafikun dohirnya mempunyai kecil, kemudian Allah matikan. Dan akhirnya mereka berkata kepada kaum muslimin, naktabis minurikum, maka kami minta bantuan kepada kaum mukminin untuk memberikan kepada kami apinya agar kami bisa melihat. Seperti di dalam Al-Quran yang telah kita bahas, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Maka di bab yang ke-6 ini poin pendalilannya adalah Allah menampakkan dirinya di arasatil kiamah dengan sak. Adapun di surga dengan wajahnya, dan orang-orang munafikun juga melihat ini. Berbeda dengan orang kufar wal musyrikun. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallah bihamdika. Asyhadu an